Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Wandasari dari CGP Angkatan 11 akan mempresentasikan mengenai aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Prakarsa perubahan yang saya gunakan adalah terwujudnya peserta didik yang bahagia dalam era pendidikan 5.0 melalui program Sapa Kerabat. Program Sapa Kerabat adalah program yang dilaksanakan oleh siswa-siswi SMKN 4 Bogor untuk menyapa alumni atau ahli atau influencer yang memiliki profesi yang sesuai dengan yang dicita-citakannya. Jenis lingkungan yang akan dikembangkan yang pertama adalah lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lingkungan yang seperti ini akan menyediakan berbagai kegiatan belajar yang menarik, menantang, dan bermakna, di mana dalam prosesnya murid akan merasa senang hati dan menikmati setiap momen pembelajarannya. Yang kedua, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Lingkungan ini akan membantu murid untuk berani menerima tantangan, berjiwa besar, dan selalu bangkit lagi dan berusaha mencari solusi bila menemui kegagalan. Lingkungan ini akan memungkinkan murid untuk selalu mengambil pelajaran dari setiap kegagalan-kegagalan yang dijumpainya dan berusaha untuk menemukan cara-cara alternatif atau cara yang paling tepat. Terdapat 5 tahapan dari langkah baja. Yang pertama adalah buat pertanyaan, kemudian A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Tahapan yang pertama yaitu buat pertanyaan. Bagaimana mengidentifikasi peserta didik apakah bahagia dalam era pendidikan 5.0? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah langkah apa yang perlu dipersiapkan untuk mengidentifikasi indikator tingkat kebahagiaan peserta didik dalam menghadapi era pendidikan 5.0. Tindakan yang dilakukan yaitu mencari tahu apakah selama ini peserta didik bahagia dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya. Yang kedua, mencari referensi untuk mendapatkan indikator tingkat kebahagiaan peserta didik, lalu memetakan peserta didik berdasarkan indikator tersebut. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid, yaitu dengan melakukan sesi dialog dengan perwakilan murid dari setiap kelas untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Refleksi 4P, peristiwa, yaitu harus berkoordinasi dengan seluruh sekolah dan seluruh guru untuk mengatur waktu agar seluruh perwakilan kelas dapat berkumpul di waktu yang sama. P yang kedua tentang perasaan. Perasaan saya adalah merasa antusias namun takut terasa membosankan bagi siswa. P yang ketiga tentang pembelajaran. Siswa menyambut baik ide yang saya sampaikan dan mereka mau menceritakan apa yang mereka rasakan. P yang terakhir tentang penerapan kedepannya. Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di jurusan RPL, tapi di seluruh jurusan yang ada di SMK Negeri 4 Kota Bogor. Ambil pelajaran. Yang pertama, apa potensi yang dapat digali dalam pembelajaran untuk mewujudkan peserta didik yang bahagia di era pendidikan 5.0? Yang kedua, apakah siswa merasa bahagia dengan kompetensi keahlian yang ditempuhnya saat ini? Yang ketiga, apa saja aktivitas yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang bahagia di era pendidikan 5.0? Tindakan yang dilakukan adalah dengan melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh siswa di SMK 4 Bogor. Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan 128 dari 234 siswa yang mengisi kuesioner berpendapat bahwa kompetensi keahlian yang dipilihnya belum sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, atau bila dipresentasikan sebanyak 54% dari siswa menjawab jurusannya belum sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan sisanya 46% menganggap bahwa jurusannya sudah sesuai dengan yang mereka inginkan. Bentuk rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid adalah dengan melakukan wawancara dan dengar pendapat dengan lebih banyak murid tentang pilihan cita-cita serta aktivitas yang akan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Siswa membuat gambaran dirinya di masa depan dengan menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI. Gambar di sebelah kanan adalah merupakan gambaran siswa dengan menggunakan bantuan artificial intelligence untuk menggambarkan profesi yang diinginkannya di masa yang akan datang. Profesi yang digambarkan tersebut sudah sesuai dengan suara dari
murid itu sendiri, apa yang mereka inginkan di masa yang akan datang, apakah sesuai dengan yang mereka inginkan. Berikut adalah rekaman suara murid pada saat menyampaikan apa yang mereka cita-citakan di masa yang akan datang. Alasan saya masuk SMK 4 adalah untuk belajar tentang komputer dan mendalaminya agar ikut bersaing dalam pengembangan teknologi. Bogor ini karena saya ingin belajar tentang programmer dan saya ingin menjadi programmer yang hebat di masa depan, karena di masa depan nanti kita tuh bakal masuk ke dunia industri 5.0 di mana AI akan mungkin akan sangat terpakai, tapi programmer pun ada yang bilang akan tersingkirkan oleh AI. Tapi kita sebagai programmer harusnya bukan melawan AI, tapi kita tuh harus bersahabat dengan AI. Refleksi 4P dari kegiatan ambil pelajaran yang pertama adalah tentang peristiwa. Peristiwa yang saya lalui adalah dengan berdiskusi dengan murid tentang cita-citanya di masa depan, apakah sesuai dengan konsentrasi keahlian yang ditempatinya sekarang atau tidak. Kemudian menanyakan perasaannya. Saat berdiskusi dengan murid, perasaan saya menjadi senang karena lambat laun saya mampu memahami keinginannya. Kemudian di bagian pembelajaran dari cita-cita yang disampaikan oleh murid, saya dapat mengetahui bahwa tidak semua murid sudah memiliki gambaran cita-cita yang diinginkan. Sebagian masih bersifat abstrak. Untuk penerapan ke depan, saya ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk mendengarkan suara. Demikian presentasi dari saya mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.